Halo semua, selamat datang di ibadah Generation of Hope. Ayo mari kita sama-sama tunjukkan semangat kita dan kita siapkan hati kita. Kita ingin sama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Shalom youth, welcome back to service. Sudah siap kita memuji Tuhan, amin. Let's pray together sebelum kita mulai praise and worship. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa surga, terima kasih karena Engkau baik. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan kami bersuka cita Tuhan karena kami dapat berdiri di tempat ini di rumah kami masing-masing. Dapat beribadah bersama-sama. Tuhan, Engkau sendiri yang beracara dengan kami. Engkau yang sertai kami dari awal, pertengahan, ya akhir ibadah malam hari ini. Biarlah kiranya hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap rumah kami dimanapun kami berada. Supaya kami merasakan hadirat-Mu yang begitu nyata dan kami merasakan ada sesuatu yang berbeda dari kami. Kami mau hidup lebih luar biasa lagi, kami mau mengalami mujizat-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Dan kami mau jadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati waktu kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. 哈利路亚，我们都相信我们已经被神拣选了，阿们。哈利路亚， tepuk tangan sama-sama dimanapun kalian berada. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. 一起来唱。你十字架的大能，总加赎回我灵魂。Praise out for Jesus, amen. Mari kita terus memuji Tuhan dengan lagu ini. We want to turn our praise up. Tepuk tangan sama-sama.
the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Hallelujah. Want to, our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. With shouts of praise, with shouts of praise, we celebrate. King of glory, enter in. You are reigning on our praise. Oh Lord, sing, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his praise over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Hallelujah. Mission, our God is the God worthy of our praises. Hallelujah.主，我们要看见你的荣耀降临。我看见荣耀
Engkau sungguh Allah yang benar. And only you are lifted up in our life. Tuhan, hanya Engkau yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan malam hari ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, hidup kami boleh diubahkan, iman kami boleh dibangkitkan kembali, sehingga kami bisa menghadapi segala tantangan di hidup ini dengan kuasa yang Kau berikan pada kami, dengan anugerah yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami. Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau saja yang bertata atas pikiran kami, Engkau berkuasa atas pikiran kami, hati kami, telinga kami, biarlah kami boleh membuka telinga kami untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap terima firman-Mu, dan mari sama-sama yang sudah siap dengarkan firman Tuhan katakan, amin. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan malam hari ini. Saya yakin kita semua terberkati melalui pujian penyembahan ini. Oke, sekarang mari kita siapkan hati kita ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita undang pembicara spesial malam hari ini, Brother Ha. Shalom teman-teman, senang sekali bisa ada lagi di sini untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum itu mau mengucapkan terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang begitu luar biasa membawa kita sama-sama memuji Tuhan. Baiklah teman-teman, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa, terima kasih Bapa karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami malam hari ini bisa ada di sini Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau sama-sama siapkan hati kami, mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau yang berbicara kepada setiap dari kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya apapun yang keluar daripadanya Tuhan, itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Teman-teman yang siap sama-sama belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Baik teman-teman, hari ini kita mau belajar dari satu tema, yaitu menaruh harapan kita di tempat yang benar. Put your hope in the right place. Teman-teman, ada sebuah cerita di mana ada seorang CEO perusahaan besar. Dia ingin pergi ke suatu negara. Kemudian dia naik pesawat, dia memesan tiket. Dan rupanya di dalam pesawat itu nggak cuma dia aja CEO perusahaan besar, tapi ada orang-orang penting lainnya. Ada dokter, ada tentara, ada orang pemerintahan, dan juga banyak orang-orang kaya lainnya dan orang-orang penting lainnya dalam pesawat tersebut. Dan sepanjang perjalanan, CEO tersebut menikmati perjalanannya. Dia melihat ke langit, pemandangan indah, dan dia juga merasa aman karena dia merasa, oke, di dalam pesawat ini rata-rata adalah orang-orang penting, orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang terampil. Jadi tidak akan ada masalah apapun yang terjadi kepada dia. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, sudah setengah perjalanan, tiba-tiba pesawatnya itu masuk ke awan dan pesawat itu mulai goyang. Dan ketika pesawat itu goyang, mulai rasa khawatir, rasa takut itu menghampiri CEO tersebut. Dan ketika dia merasa takut terjadi apa-apa, dia ingat, dia melihat orang-orang sekitar dia, adakah yang bisa membantu dia, adakah bisa mungkin menenangkan. Dan juga melihat rupanya orang-orang di sekitar dia, baik itu dokter, orang pemerintahan, orang-orang yang penting lainnya, juga merasakan hal yang sama seperti dia rasakan. Semuanya pada khawatir, semuanya pada takut. Takut kalau mereka tiba-tiba terjadi apa-apa. Dan akhirnya CEO pun merasakan tersebut dan dia juga khawatir. Tapi tiba-tiba ada suara dalam pesawatnya mengatakan, perhatian, kepada para penumpang diharapkan tenang. Karena sekarang pesawat sedang melewati awan hitam dan sebentar lagi akan segera keluar dan tidak terjadi apa-apa. Ketika CEO tersebut mendengarkan suara dari dalam pesawat tersebut, yaitu suara pilotnya, tiba-tiba meskipun masih ada rasa takut, masih ada rasa khawatir, CEO tersebut merasa lebih tenang, lebih aman. Karena dia tahu yang suara tersebut dari pilot, orang yang mengerti bagaimana keadaannya, orang yang mengerti bagaimana mengoperasikan pesawat dan bagaimana cara buat mereka keluar dari masalah tersebut. Dan pada akhirnya, singkat cerita, pesawat tersebut benar keluar dan dari goyangnya besar, akhirnya jadi tidak ada masalah lagi dan mereka pun tiba di tempat dengan selamat. Dari cerita tersebut teman-teman, kita bisa lihat, meskipun CEO tersebut banyak uang, ataupun di sekelilingnya dikelilingi orang-orang penting, dalam masalah yang besar pun mereka juga bisa merasakan khawatir, merasakan takut. Tapi ketakutan mereka itu bisa hilang ketika ada sesuatu yang mengerti keadaan mereka, ada sesuatu yang punya power, tahu bagaimana cara mengendalikan masalah tersebut. Dan ketika orang tersebut berkata,
jangan khawatir, kalian pasti aman. Meskipun mungkin dalam hatinya CEO tersebut ada rasa khawatir sedikit, tapi dia tak percaya dan akhirnya pun kepercayaan gak sia-sia dan dia bisa selamat. Terkadang dalam kehidupan kita juga teman-teman, kita akan melewati namanya badai, kita akan melewati namanya banyak cobaan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita. Dan di mana kita menaruh pengharapan kita, di mana kita menaruh harapan kita kepada siapa, itu akan mempengaruhi bagaimana kita berjalan. Apakah kita akan menjalani kehidupan kita dengan rasa khawatir, rasa takut, ataukah kita akan menjalani kehidupan kita dengan rasa aman. Kita akan baca firman Tuhan dari Yeremia. Teman-teman bisa buka Alkitabnya di rumah atau juga bisa melihat di layar. Kita mau baca sama-sama di Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ kita bisa melihat seharusnya kita menaruh harapan kita di mana. Dan kalau kita menaruh harapan kita tempat salah, apa yang terjadi kepada kita? Yuk teman-teman kita sama-sama baca di Yeremia pasal 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mendengarkan manusia, yang mengandang kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang perantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anggus, di padang gurung, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Ini kalau kita mengharapkan kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengar Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Baik teman-teman, dari ayat Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8 kita bisa membaca firman Tuhan. Kita tahu ada dua biasanya manusia mendapat pengharapannya. Yang pertama kepada orang lain ataupun diri sendiri, yang kedua kepada Tuhan. Dan dalam kehidupan kita, pasti mungkin masih banyak dari kita yang menaruh pengharapan kita di diri sendiri maupun orang lain. Dan mungkin juga ada yang menaruh pengharapan kita full kepada Tuhan. Tapi hari ini kita mau sama-sama lihat teman-teman. Kita mau sama-sama koreksi diri kita, saya juga mau koreksi diri saya. Ada beberapa checklist yang membedakan apakah kita masih menaruh pengharapan kita kepada orang lain ataupun diri sendiri, sama apakah kita sudah menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Oke, kita akan pergi dulu pada checklist yang bagaimana kita tahu kalau kita masih mengandalkan diri sendiri dan kita masih belum mengandalkan Tuhan. Checklist yang pertama teman-teman, ya adalah mudah kecewa. Ketika kita masih menaruh pengharapan kita kepada orang lain, masih menaruh pengharapan kita kepada diri kita sendiri, yang kita alami adalah kita sering merasa kecewa dalam kehidupan kita. Mengapa kita kecewa? Karena terkadang ketika kita menaruh pengharapan kita pada orang lain, dan orang lain itu nggak sesuai dengan harapan kita akan merasa namanya kecewa. Kita merasa orang lain itu nggak sesuai ekspektasi kita. Akhirnya membuat kehidupan kita itu sering kecewa, dikelilingi marah, dikelilingin sesuatu yang sebenarnya membuat hidup kita makin lama makin berat. Dan kadang juga ketika kita menaruh pengharapan sama diri sendiri dan kita gagal mencapai itu, akhirnya kita juga mengarah ke kecewa, mengarah ke stres, mengarah ke marah pada diri sendiri. Dan itu contoh, ada checklist yang pertama ketika kita masih menaruh pengharapan kepada manusia maupun kepada diri kita sendiri. Jadi teman-teman, kalau dalam kehidupan kalian masih banyak mengalami kekecewaan, yuk kita sama-sama belajar untuk kita berhenti mengandalkan manusia. Karena akhirnya itu akan menuju ke kekecewaan. Yang kedua teman-teman, checklist yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa kita masih mengandalkan diri sendiri dan nggak mengandalkan Tuhan, yaitu kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Dalam segala hal yang kita rencanakan, dalam segala hal yang kita lakukan, kita nggak pernah melibatkan Tuhan di dalamnya. Bagaimana contoh melibatkan Tuhan di dalamnya? Yaitu kita berdoa. Apapun yang kita rencanakan, kita berdoa sama Tuhan. Contoh ketika kita punya rencana dalam sekolah, punya rencana dalam kuliah, dalam pekerjaan. Meskipun itu mungkin kalian merasa, kayaknya tanpa doa pun aku bisa melewatinya. Tapi kita mau belajar untuk kita melibatkan Tuhan. Karena kalau kita nggak pernah melibatkan Tuhan, artinya itu kita sombong. Kita merasa kita bisa dan nggak perlu berdoa, nggak perlu melibatkan Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, kita perlu melibatkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Sehingga kita nggak termasuk orang-orang yang mengandalkan diri sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Saya ada kesaksian sedikit tentang bagaimana
ketika saya menaruh pengharapan sama diri sendiri, menaruh pengharapan sama orang lain, sama ketika menaruh pengharapan sama Tuhan. Di akhir tahun lalu, di Desember 2020, mau masuk ke 2021, saya udah punya rencana kayak, oke, sepertinya di bulan ketiga, biasanya di kantor saya tiap tahun itu baru akan mengalami namanya kenaikan gaji. Dan dari bulan awal tahun 2021, bulan 1, saya udah nge-planning. Oke, sepertinya bulan ketiga saya udah 3 tahun kerja, dan itu udah waktunya naik gaji. Dan ekspektasi saya naik gajinya itu di angka segini. Ya minimal sebelum-sebelumnya nggak pernah naik setinggi itu. Tapi saya menaruh harapan, oke, rencananya naik gajinya segini. Dan pada akhirnya saya berusaha bekerja dengan baik, dengan menaruh pengharapan kepada saya sendiri, sama berharap bos saya juga menaruh gajinya segitu. Karena normalnya tiap tahun ada, jadi saya nggak pernah ada ekspektasi kalau nggak naik gaji. Cuman saya nggak tahu naiknya ke berapa. Tapi setelah itu saya juga ada berdoa. Saya berdoa biarlah yang terbaik yang daripada Tuhan. Rencana Tuhan yang terbaik. Dan ketika itu singkat cerita udah masuk ke bulan 3. Yaitu saya udah 3 tahun kerja di perusahaan saya. Dan ketika itu rupanya nggak ada sama sekali pengumuman tentang naik gaji ataupun informasi tentang naik gaji. Saya cuma tahu dari teman saya kayaknya tahun ini nggak ada kenaikan gaji karena sesuatu hal. Dan ketika saya tahu itu, saya pasti sebagai manusia biasa merasa kecewa. Karena saya udah taruh ekspektasi, udah bekerja dengan baik, dan harapan saya bos juga memberikan gaji yang sama. Tapi rupanya malahan bukannya naik gaji ke angka segini, tapi sama sekali nggak naik. Dan meskipun saya merasa kecewa, rasa malas kerja lah, mau pindah tempat kerja atau apapun, saya ingat, doanya saya itu adalah biar yang terbaik daripada Tuhan. Dan ketika itu saya belajar untuk bagaimana nggak kecewa meskipun ada mengharapkan sedikit. Tapi saya belajar bagaimana ketika pengharapan saya nggak sesuai. Saya ingat, saya udah mengandalkan Tuhan dan saya percaya meskipun nggak sesuai dengan harapan. Tapi saya percaya saya punya Bapa yang akan memberikan yang terbaik kepada saya. Pada akhirnya singkat ceritanya, bentar doang, akhirnya saya tak melakukan bagian saya, tak bekerja dengan baik. Singkat cerita saya juga nggak ada komplain ke bos kenapa nggak naik gaji, nggak ada nanya juga. Dan saya memikirkan ya biarlah yang terbaik daripada Tuhan. Puji Tuhan singkat cerita di bulan 5, tanpa saya minta rupanya bos ngechat telepon. Liam, nanti kamu naik gaji ya di angka segini. Dan puji Tuhan itu benar-benar saya nggak ada ekspektasi naiknya di bulan 5, saya juga takutnya tahun depan lagi, tapi ya udah. Tapi puji Tuhan akhirnya di bulan 5 mengalami namanya kenaikan gaji. Yang itu juga sesuai dengan harapan, bahkan lebih dikit. Jadi dari situ saya belajar, ketika saya menaruh pengharapan sama Tuhan, ya meskipun nggak sesuai dengan yang saya rencanakan, pada akhirnya Tuhan akan memberikan kepada kita pada waktu yang terbaik. Jadi teman-teman mungkin, harapan kalian sekarang masih belum sesuai, tapi ingat, ketika kalian menaruh pengharapan kalian sama Tuhan, Tuhan pasti akan sediakan yang terbaik. Oke, berikutnya teman-teman, bagaimana kita tahu kalau kita sudah menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Dan tadi kita ada melihat checklist, 2 checklist yang simpel. Bagaimana kita tahu kalau kita masih mengandalkan manusia dan diri sendiri. Sekarang kita mau melihat checklist bagaimana kita tahu kalau kita sudah mengandalkan Tuhan. Yang pertama, pastinya kita nggak mudah kecewa. Ketika kita menaruh pengharapan kita sama Tuhan, kita menjadi orang yang nggak mudah kecewa, orang yang nggak mudah stres. Kenapa? Karena kita tahu kita punya Bapa yang baik. Di mana Bapa yang baik akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Karena kita tahu di firman Tuhan dikatakan rancangan Tuhan itu di atas rancangannya kita. Dan kita punya Allah yang baik yang tidak akan memberikan batu ketika anaknya meminta roti. Dan kita tahu meskipun nggak sesuai dengan harapan kita, tapi kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Bapa kita, Allah yang mengerti semua masalah di kehidupan kita tahu bahwa kita punya Allah yang akan pernah mengecewakan kita, meskipun nggak sesuai harapan kita, tapi ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sudah rencanakan untuk kita. Yang kedua, checklist yang kedua adalah kita selalu melibatkan Tuhan dalam segala yang kita lakukan. Meskipun kelihatannya simpel, cuma lawan kata dari yang checklist yang nggak mengenal Tuhan, tapi ketika kita tahu kita udah mulai melibatkan Tuhan dalam segala kegiatan kita berdoa ketika kita punya rencana, ketika kita mau ngapain, artinya kita sudah mulai melibatkan Tuhan, kita sudah mulai mengandalkan Tuhan dalam segala yang kita lakukan. Yang tadi kita bisa sama-sama baca di Yeremia
pasal 17 ayat 8. Ayat 7 dikatakan, ketika kita mengenal Tuhan, diberkatilah orang yang mengenal Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Dan ayat 8 di sini powernya ketika kita mengenal Tuhan, yaitu yang akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ketika kita mengenal Tuhan, teman-teman, kita akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang nggak khawatir dalam tahun kering. Ketika kita mengenal Tuhan, nggak berarti masalah itu nggak datang, nggak berarti badai itu nggak datang dalam kehidupan kita. Yang nggak berarti kalau kita nggak mengalami masa kering. Tapi yang kita tahu ketika kita mengalami masa kering, kita mengalami badai, mengalami apapun, kita itu seperti pohon yang ditanam tepi air, yang meskipun masalah datang, kita nggak akan mengalami kekeringan. Yang meskipun badai datang, kita nggak akan mengalami sampai hancur. Karena kita udah mengenal Tuhan dan kita sama seperti Tuhan udah janji kepada kita, kalau kita mengenal Tuhan, kita menaruh pengharapan pada Tuhan, kita akan menjadi orang yang diberkati, yang nggak akan mengalami kekeringan, yang akan ditanam di pohon, yang ada di tepi air. So, teman-teman, meskipun dalam kehidupan kita akan banyak mengalami masalah ke depannya, tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, percayalah, kita akan melewati semua hal tersebut dengan tidak ada kekecewaan, tidak ada rasa stres, tapi kita akan melewati hal tersebut dengan rasa sukacita. Karena kita tahu, ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan gak akan mengecewakan setiap dari kita. Baiklah teman-teman, mungkin sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita mau sama-sama koreksi diri kita, kita mau sama-sama minta Tuhan mengecek hati setiap dari kita. Apakah kita sudah mengenal Tuhan, atau kita masih mengandalkan kekuatan yang kita sendiri. Dan biarlah dari kita bisa mulai belajar, kita selalu mengenal Tuhan, kita tidak mengenalkan diri kita sendiri. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan, bila kami masih sering mengandalkan kekuatan kami sendiri, dan kami tidak mengandalkan Engkau Tuhan. Tuhan ajari kami Tuhan, supaya kami bisa mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan, mengandalkan Engkau Allah Bapa kami Tuhan, satu-satunya penyelamat kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, meskipun badai akan sendiri berganti datang dalam kehidupan kami percaya kami bisa melewatinya karena kami punya Engkau Allah kekuatan kami. Terima kasih Bapak, ajari setiap dari kami supaya kami enggak aja menjadi pendengar, tapi kami juga bisa jadi pelaku firman. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Baik teman-teman, sekarang kita mau sama-sama berdoa berkat. Mari kita tutup mata kita dimanapun kita berada, kita mau angkat tangan kita mau berdoa berkat. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan, sehingga kami bisa beribadah dari awal hingga sekarang Tuhan. Tuhan, kami akan melakukan kegiatan kami Tuhan, Engkau sertai Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau yang berkati kami, Engkau yang jaga kami Tuhan. Tuhan, lindungi kami dari segala sakit, penyakit, dari segala mara bahaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, darah-Mu yang akan melindungi kami, darah-Mu akan menutup bungkus kami, yang akan menutup bungkus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati supaya apapun yang kami kerjakan, supaya itu bisa menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan terima berkat daripada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Thank you.